Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 2115071. Saya dari kelas 4C BKPI. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani. Selamat menonton. Review makalah yang kedua yang dengan judul makalah yaitu area aplikasi modifikasi perilaku dalam berbagai bidang dan media teknologi, informasi atau IT dalam program modifikasi perilaku. Pada makalah ini dengan penulis makalah Sucita, yang dimana cuma ada satu makalah yang dikirimkan dalam grup. Jadi dalam hal ini penulis mencantumkan beberapa pembahasan dalam makalahnya. Yang pertama itu mengenai area aplikasi modifikasi perilaku. Dalam makalah ada beberapa area yang dijelaskan dalam aplikasi modifikasi perilaku. Yang pertama itu di pendidikan. Nah, di pendidikan ini adanya interaksi antara guru, kelas, dan juga siswa, sehingga dalam interaksi itu memungkinkan untuk adanya modifikasi perilaku siswa dalam proses belajar mengajar. Seperti contohnya saja, seandainya dalam interaksi belajar dan mengajar, dalam proses belajar mengajarnya seorang siswa berisik, maka guru dapat menegur atau akan memberikan tindakan tertentu sehingga mengurangi keberisikan dari siswa tersebut, sehingga adanya modifikasi perilaku dalam siswa tersebut. Yang kedua itu adanya self management. Nah, dalam self management ini dia lebih kepada bagaimana cara kita melakukan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Keterampilan ini meliputi mengatur kembali lingkungan yang dapat mempengaruhinya. Jadi dalam area modifikasi perilaku ini bagaimana cara kita mengatur kembali lingkungan-lingkungan di sekitar kita yang dapat mempengaruhi perilaku kita yang ada pada diri sendiri kita. Terus yang ketiga ada manajemen pengasuhan anak. Nah, dalam manajemen pengasuhan anak ini upaya untuk mendidik anak seperti misalnya belajar, berjalan, belajar membaca, mengajari anak dengan hal-hal yang lainnya. Tentu dalam proses belajar mengajar ini akan memodifikasi perilaku anak, dimulai dari yang tidak tahu menjadi tahu, dimulai dari perbuatan yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Terus yang ke area keempat itu ada klinis. Nah, dalam klinis ini perilaku membantu perilaku yang tidak seharusnya ke perilaku menjadi yang seharusnya. Misalnya membantu pasien ataupun orang dari perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif, dari perilaku yang tidak seharusnya menjadi perilaku yang seharusnya. Misalnya tadi contohnya saja, misalnya seorang anak yang berkelahi, maka dalam hal itu ada modifikasi perilaku yang harus diberikan, misalnya tidak boleh berkelahi. Terus yang kelima ada area medis dan perawatan kesehatan. Nah, dalam area medis dan perawatan kesehatan ini dia ada beberapa area. Yang pertama itu ada area treatment langsung dalam permasalahan medis. Nah, dalam treatment langsung dalam permasalahan medis ini, dalam klinis ini memberikan informasi langsung tentang kondisi kesehatan seseorang, misalnya seperti detak jantungnya, tekanan darahnya tinggi atau rendahnya. Nah, dari informasi tersebut bisa membantu seseorang untuk mengontrol dan memonitor kondisinya, sehingga dengan adanya informasi tersebut dia akan mengontrol bahwasanya misalnya kayak darahnya tinggi, maka dia akan mengontrol untuk memberikan asupan-asupan makanan yang dapat mengontrol darahnya tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan kepatuhan pada treatment. Nah, dalam hal ini kepatuhan ini dalam bentuk perilaku, sehingga hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam modifikasi perilaku. Bagaimana caranya meningkatkan kepatuhan dalam treatment? Misalnya saja meningkatkan kepatuhan dalam treatment, misalnya seorang dokter memberikan resep obat kepada pasien, terus dalam hal ini tentu ada anjuran minum obatnya. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kepatuhan dalam meminum obat tersebut? Nah, yang ketiga itu ada promosi hidup sehat. Nah, dalam hal ini dia mempromosikan gaya hidup sehat yang menjadi fokus modifikasi perilakunya, sepertinya mencegah perilaku merokok, diet yang tidak sehat, ketidakaktifan. Dengan adanya promosi kehidupan sehat, informasi tentang kesehatan, maka itu akan mencegah adanya perilaku merokok. Misalnya dengan adanya pemberitahuan ataupun fokus kesehatan tentang dampak-dampaknya merokok. Terus yang keempat ada manajemen untuk caregivers. Nah, dalam manajemen untuk caregivers ini dia lebih kepada fokus pada bagaimana cara merubah atau memodifikasi perilaku kepada teknik kesehatan, misalnya kepada dokter, kepada
kepada susternya ataupun layanan-layanan yang ada dalam kesehatan tersebut. Dengan tidak hanya harus perilaku pasien yang harus dimodifikasi, tetapi juga perilaku orang-orang yang menyediakan layanan, misalnya kayak seperti dokter tadi. Terus yang kelima yaitu adanya stress management. Nah, di sini bagaimana mengelola stres yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi fokus dari treatment modifikasi perilaku. Jadi salah satu fokus dalam treatment modifikasi perilaku ini yaitu bagaimana cara mengelola stres, bagaimana cara memanajemen stres pada setiap individu. Sekiranya itu saja pembahasan dari makalah yang pada pemakalah kelompok 2, yaitu makalahnya Sucipta, cuma ada satu makalah. Beliau membahas mengenai beberapa area tadi, cuma itu yang ada di dalam pemaparan makalahnya, namun makalahnya juga sedikit agak berantakan. Pembahasannya pun kurang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Itulah rangkuman ataupun review makalah saya mengenai kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.